Assalamualaikum. Alhamdulillah guys, di sini jam 5 lebih ya. Waktunya Mbok mandi. Untuk seperti biasanya itu kalau Mbok mandi itu sekitar jam 4 ataupun paling malam itu setengah 5. Tapi karena acaranya kakek hari ini kremasi atau dibakar ya, itu udah kelar dan baru kelar semua, Masya Allah. Ketemu banyak saudaranya, Mbok sama kakek banyak banget. Berbagai macam, pokoknya kalau udah rame kayak gini, yang sana A, yang sini B, itu wes biasa. Sempet emosi tadi tuh guys, karena memang ada sedikit ya yang rese kayak gitu, tapi ya wes lah, biarin. Kalau lihat handuknya ini tuh ingat kakek, ini tuh handuk kesayangannya kakek guys. Jadi kakek itu nggak pernah mau ganti handuk, terus tak ambilin handuk yang ini, dia tuh mau guys. Biasanya ini buat ngelap badannya kakek kalau kakek itu nggak mau mandi, tak keringin. Jadi hari ini acara kremasi kakek itu dari jam persiapan ya. Kalau persiapannya kita bangun, semuanya itu bangun setengah 6, semuanya udah bangun. Terus acaranya dimulai dari jam 9. Jadi aku kasih gambarannya aja. Untuk acaranya kakek itu, kalau menurut aku pribadi ya, acara orang Taiwan yang meninggal, sembahyangannya maksudnya, itu seperti orang menikah. Jadi teroknya cakep banget, teroknya tuh bener-bener bagus banget, kainnya itu kayak awan-awan kayak gitu. Terus kakek itu fotonya itu pakai jas berdasi gitu, ditaruh di atas, banyak bunga-bunga dan semuanya tuh rangkaian bunganya itu hidup, benar-benar bagus banget. Terus meja bersap-sap kayak gini, terus atasnya fotonya kakek, terus ada air mancurnya juga, ada buah-buahan juga. Terus untuk rangkaian bunga yang dikirim dari kantor, perusahaan, teman saudara, keluarganya kakek, pokoknya semuanya relasi tante sama opo itu semuanya pada kirim. Ada total tuh 50 rangkaian bunga lebih, benar-benar banyak banget. Dan satu rangkaian itu harganya itu kalau diterusin ya guys, 1 juta 2 juta gitu. Jadi emang bagus, banyak banget yang bener-bener peduli sama kakek, yang sayang sama kakek. Terus acaranya dimulai jam 9. Acara penghormatan kepada kakek itu alhamdulillah lancar. Yang bikin aku sedih di acara kremasi ini, aku nggak ngikutin ya, tapi aku ngedengerin dari belakang karena aku harus menjaga aib. Tapi aku lihat season-season apapun, semuanya aku lihat. Yang bikin sedih adalah saat penghormatan Take ke papahnya. Itu udah nangis gitu, karena aku nggak pernah lihat ya kalau Take tuh nangis gitu. Dan hari ini aku pertama kali lihat majikan aku nangis gitu. Terus untuk anaknya yang kedua itu nggak nangis, cuman ya sedih gitu. Semuanya ngasih penghormatan, berikut menantunya juga. Aku nggak shoot sengaja, bukan karena viewers. Meskipun aku diizinkan pun, aku tidak akan mengambil sedikit pun gambar season kakek sembahyangan penghormatan warganya ke kakek terakhir kalinya itu. Aku nggak akan ambil. Itu udah menjadi prinsip aku, karena bagi aku ini rasa aku menghargainya gitu. Jadi kalau misalkan nggak apa, Mbak Awe di shoot aja buat kenang-kenangan, toh nanti juga nggak akan ketemu kakek lagi, nggak akan gitu. Bagi aku kenang-kenangan sama kakek itu kenang-kenangan yang cukup indah. Kepergian kakek, berpulangnya kakek, itu kakek udah waktunya istirahat. Jangan ngajak dia buat bekerja terus, jangan ngajak dia buat menghibur kita terus gitu. Ini bukan hiburan gitu. Jadi menurut aku acara kayak gini tuh bukan hiburan. Aku ngedengerin penghormatannya anak-anaknya ya, itu bener-bener tulus gitu. Anak menantu semuanya sayang sama kakek, meskipun nggak ada waktu, tapi mereka bekerja untuk menghidupin, mencukupi kebutuhan kakek dan keluarganya. Pokoknya aku di keluarga ini baru ngerti ya sosok anak laki-laki yang benar-benar baik seperti Take. Makanya aku langkah yang aku ambil untuk tidak mengekspos video acara kremasi, acaranya kakek, pokoknya semuanya dari awal sampai acara dibakarnya kakek. Aku emang sengaja nggak ambil gitu. Jadi buat yang minta nggak akan aku ambil, dibayar pun berapa aku nggak akan ngambil. Itu bentuk rasa kasih sayang aku ke kakek, bentuk rasa penghormatan aku ke kakek gitu ya. Itu yang aku bisa berikan gambaran ke kalian. Jadi tolong hargai, keluarga ini sedang kehilangan
bukan untuk hiburan, bukan untuk kenangan. Hal seperti ini tidak patut untuk menjadi kenangan kayak gitu. Ya mungkin aku ada ambil gambar untuk aku pribadi, bukan untuk publikasi, karena aku yang merawat kakek dan aku juga udah ada izin kayak gitu. Tapi untuk dipublikasikan itu menurut aku nilai etika yang sangat kurang. Meskipun aku diizinkan, kayak misal kemarin kan ibu aku telepon ya, sempat telepon, terus aku kasih lihat sama ibu, bu ini loh kakek ganteng banget kan pakai jas gitu, waktu udah dipasang di apa namanya di terop besarnya itu gitu, sampai nutup jalan raya kayak gitu. Itu ibuku tuh nangis guys, karena ibu aku juga sayang gitu sama kakek, tahu kalau kakek itu, aku kan sering cerita gitu tentang kakek, kalau aku nganggap kakek itu udah kayak bapak aku sendiri. Apalagi bapakku sakit aku nggak ngerawat gitu, yang tak rawat kakek ya. Sekarang adanya kakek ya wes, aku apapun tuh ya pokoknya sama kakek gitulah, intinya tuh aku pasti cerita gitu. Tapi apa namanya, sama Ai tuh diizinkan, sama kakak pun juga diizinkan, nggak apa-apa kasih lihat ke ibu biar tahu Taiwan tuh kayak gimana gitu. Terus acaranya itu selesai sekitar jam 11 itu ya, kakek diantar, petinya itu diantar ke Lingkutana ya, di sana pemakaman orang Taiwan kayak gitu kan, dekat sama tempat kita, ada kalau nggak salah setengah kilometer apa ya, kalau nggak 700 meteran, sekitar segitulah guys. Itu mereka jalan di belakang petinya kakek kayak gitu sambil bawa tali hijau. Setelah acara penghormatan muterin kakek atau kayak gimana, pokoknya banyak banget sih apa prosesi-prosesinya kayak gitu, mereka ikutin jalan guys sampai ke sana. Semuanya datang, saudara, temen, semuanya tuh datang semua guys. Terus sekitar jam 12 pulang. Nah itu aku udah repot-repotnya bersih-bersih kayak gitu, bantuin mereka sampai indah kelar semua. Dan ya alhamdulillah acaranya lancar. Ini semuanya pada di ruang tamu guys. Terus aku tadi izin buat ini lipat baju kayak gitu, cuman aku nggak shoot mereka ya, karena keadaan kayak gini tuh kayak nggak pantas aja di shoot. Jadi aku udah berulang kali bilang ke kalian, buat teman-teman yang pada tanya di shoot mbak dikit aja gitu, nggak akan. Ini acara sedih gitu, jadi cukup aku aja karena aku yang punya channel. Kalian kenal sama kakek, kalian juga khawatir juga sama kakek, ya aku kasih gambaran aja gitu. Jadi acaranya udah lancar, acaranya udah kelar. Terus besok katanya aku mau diajak sama majikan aku ke tempatnya kakek, karena hari ini aku nggak mungkin diajak, jadi masih banyak yang harus diurusi, seperti ya bayar ini bayar itu. Dan tadi juga majikan aku sempat bilang kalau orang Taiwan kalau meninggal itu butuh biaya yang banyak gitu, jadi sekitar ada 100 juta lebih, ada 150-an kayak gitu, 150 juta lebih. Aku ngomong sama majikan, "Ciayo, semangat kayak gitu." Malah majikan aku bilang katanya, "Semangat gimana, di sini kamu tinggalin juga." Kayak gitu. Jadi aku lebih menutupi kesedihan aku di depan mereka kayak gitu ya. Sebenarnya ngempet gitu, nggak pengen sedih, nggak pengen di depan mereka, ngasih semangat mereka kayak gitu. Jadi nggak mau terbawa suasana ikut-ikut sedih juga sih guys. Yang penting sekarang aku masih ada buat mereka gitu. Kita cukup mengenang kakek, kebaikan kakek, semuanya. Pokoknya kakek itu orang baik guys, baik meskipun dia tuh cuman keras gitu, keras karena dia tuh gengsi untuk ngungkapin ya ini aku tuh sayang nih sama Awe, kayak misalkan kayak gitu. Di saat sakitnya pun dia nyariin aku, meme kayak gitu. Terus yang paling bikin apa ya sedihnya lagi tuh, ternyata aku tuh sama Ai dibohongin. Waktu di panti jompo tuh bilangnya baik-baik aja, ternyata tuh enggak. Ternyata tuh mereka tuh nyimpen kalau kakek itu semakin memburuk keadaannya di panti jompo. Ternyata itu ya, mungkin kakek banyak pikiran ya, di panti jompo tuh jauh dari keluarga tapi nggak bisa ngomong gitu sih. Menurut aku kakek meninggalnya itu seperti banyak tekanan pikiran dan udah capek karena penyakitnya, dibawa dipontang-panting ke rumah sakit beberapa kali. Tapi aku cukup ya, aku menjaga beliau dengan baik, dengan tulus. Itu menurut aku ya inilah cukup rasa penghormatan aku, apa kasih sayang aku ke beliau, udah kayak gitu. Selebihnya biar beliau cukup istirahat dengan tenang, udah nggak sakit lagi. Terus
gimana ya, sekarang tuh Ai gitu loh, lihat Ainya aja gitu, karena Ai terkadang juga kalau inget tuh sedih gitu, karena kan mereka waktu hidup ya masih ada tuh sering bertengkar bukan karena kayak gimana tuh enggak, tapi lebih ke perbedaan pendapat sih kayak gitu. Jadi kayak empuk tuh kayak ngerasa bersalah gitu, kalau aku sekarang ngesuk empuk itu kayak nggak etis banget. Jadi maafin aku kalau beberapa saat ini aku mungkin nggak bisa langsung ngesuk empuk ya. Besok kita tunggu aja, semoga besok aku juga diajak ke tempatnya kakek kakek guys ya, karena peristirahatan terakhir aku pengen lihat gitu sebelum aku pindah. Majikan aku udah nawarin gitu kalau mau ngajak aku, gimana pun kan aku ya yang ngerawat beliau, jadi aku kayak ya pengen gitu guys, cuman diajak gitu aja udah seneng aku. Oke lah, buat video kali itu sekian, aku mau lanjut ya buat mandiin Ai. Kasian kalau beliau itu nanti mandinya ke malaman.